Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bidaraini. Al-matlabus salis al-jam'u bainal masalih al-madiyah wal hajah ar-ruhiyah. Topik yang ketiga, kita akan menjelaskan al-jam'u bainal masalih al-madiyah, mengintegrasikan, mengumpulkan antara kemaslahatan materi wal hajat ar-ruhiyah dan kebutuhan spiritual. Kemaslahatan materi dan kebutuhan spiritual itu dijadikan satu. Au khosatal ihsas, atau perasaan khusus, perasaan khusus billahi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muraqabatihi, dan memperhatikannya Allah. Wa muraqabatihi, dan memperhatikannya Allah. Fi kulli tasarrufin, dalam tiap-tiap aktivitas, dalam tiap-tiap tasarruf aktivitas. Fi kafatil madhabi wa nudumil iktisadiyah al-wada'iyah, fardiyatan kanat au jama'iyatan, yaqtasirun nasyad al-iktisadi ala tahqiqil masalihil madiyah, sawa'un kanat hadhil masalih al-madiyah hiya tahqiqu akbari qadri minar ribhi kama huwa sya'an fil iktisadi ra'samali. Fi kafatil madhahibi wa nuzubi, dalam semua doktrin-doktrin wa nuzumi dan sistem ekonomi. Fi kafatil madhahibi wa nuzumil iktisadiyatil wad'iyah, dan sistem-sistem ekonomi, postur ekonomi, sistem-sistem postur ekonomi, fardiyatan kanat, baik itu ekonomi yang individu-individu, berarti kapitalis, au jama'iyatan, atau ekonomi bersama-sama, berarti sosialis, yaqtasirun nasat al-iktisad, yaqtasiru, terbatas, apa an-nasatul iktisadi, kegiatan ekonomi, ala tahqiqil masalihil madiyati, atas realisasi kemaslahatan materi, hanya materi saja. Sawa'un kanat, baik itu ada pahadihil masalih al-madiyah, kemaslahatan materi ini, ya bermula masalih madiyah itu tahqiqu akbari qadrin,
merealisasikan ukuran terbesar minaribhi dari untung, minaribhi dari untung, kama huwa sya'an, seperti itu adanya as it is, kama huwa sya'an, seperti itu adanya fil iktisadir ra'samali, dalam ekonomi kapitalis. Au isba'ul hajatil amati, atau memuaskan kebutuhan umum, memberi kepuasan kebutuhan umum, watahti kuroko ilmadi, dan merealisasikan, mencapai kemakmuran materi, atau merealisasikan kemakmuran materi, kama huwa sya'an, seperti itu adanya as it is, bil iktisadil istiraki, di dalam ekonomi sosialis. Jadi seluruh mazhab, doktrin-doktrin dan sistem ekonomi konvensional, wada'iyah konvensional, fi kafatil madhahibi wa nuzumil iktisadiyatil wada'iyah, ekonomi konvensional, fardiyatan kanat au jamaiyah, baik itu ekonomi yang individu atau ekonomi yang bersama-sama, berarti sosialis, bahwa sesungguhnya seluruh doktrin ekonomi yang individu dan sosialis berjamaah itu terbatas kegiatan ekonominya hanya untuk merealisasikan kemaslahatan materi saja. Jadi baik sosialis atau kapitalis hanya untuk materi saja, yang diudek-udek dari pagi sampai sore sampai malam, pagi lagi, itu yang diutamakan hanya persoalan materi saja. Nah, kalau materi saja itu akhir tujuannya sepiteng, bisa. Tujuannya akhirnya sepiteng tok. Itu tujuannya sepiteng. Mau sampai pagi sore malam, pagi sore malam, sudah kaya raya, duitnya ratusan triliun, karena sudah menghabiskan alas, menghabiskan lahan hutan begitu lebar, pada rusak semua karena ditambang, baik itu tambang batu bara atau tambang apa saja, nikel habis, alam rusak, duit ngumpul jadi digital, duitnya ngumpul jadi digital, mati dia, udah nggak bawa apa-apa, mau ngapain itu? Nah, kesenangannya itu tidak menyentuh ke ruhaniyah ekonomi dua itu. Kesenangannya hanya nyentuh pada materi aja, terus saja materi. Yang dipikirkan hanya banyaknya keuntungan, baik itu dari ekonomi kapitalis atau ekonomi sosialis, banyaknya keuntungan, atau untuk memenuhi
memenuhi, mencapai kemakmurannya, memuaskan kemakmuran kebutuhan. Itu saja, pikirannya cuma itu saja. Dalam ekonomi kapitalis ya mikirnya dari pagi sampai sore itu adalah untuk memuaskan kebutuhan orang-orang umum biar puas. Isba'ul hajatil amah wa tahqiqur raha'il madi, dan merealisasikan, mencapai kemakmuran materi. Itu saja, pokoknya materi, nggak ada spiritualnya, nggak ada. Kama huwa sya'an fil iktisadil istiraqi. Hanya begitu aja, pagi sore malam, baik sosialis atau kapitalis, itu hanya memikirkan benda saja. Mikirkan benda saja, wes. Mikirkan benda saja sampai berantem, sampai perang, sampai ini. Jadinya cuma sepiteng, mati ya udah. Itu paham dua ilmu, kapitalis dan sosialis. Fanasatul iktisadi dzu sibghatin madiyatin bahtatin. Wa ini talafat suratuhu biikhtilafin nidhamil muttabaqi ra'samaliyan kana au istirakiyan. Wanasatul iktisadi bermula kegiatan ekonomi du sibghatin madiyatin bahtatin. Zusibghatin matiatin, yang purely material, yang benar-benar materi, hanya purely materi, benar-benar materi saja. Panasatul iktisadi bermula kegiatan ekonomi yang zusibghatin matiatin, yang hanya benar-benar materi saja, bahtatin, yang murni hanya materi saja. Wa ini talafat, dan apabila berbeda apa suratuhu, picture-nya, apa suratuhu, gambarnya, bayangannya, deskripsinya berbeda bikhtilafin nidhamil muttabaqi, dengan berbedanya sistem al-muttabaqi yang berlaku. Al-muttabaqi yang berlaku, ra'samali yang kana, baik itu ekonomi kapitalis atau istirakian atau ekonomi sosialis. Jadi kegiatan ekonomi yang hanya purely materi saja, nggak ada Tuhannya sama sekali di situ, purely hanya materi. Yang kapitalis untuk memenuhi kebutuhan, yang penting keuntungannya, batinnya oke, terus untung banyak. Yang sosialis, yang penting isba'ul hajatil amma wa tahqiqur raha'il madi kama huwa sya'an. Yang penting bisa terpuaskannya, terpenuhinya hajatnya orang banyak untuk mencapai sebuah kemakmuran materi. Kemakmurannya kemakmuran materi, kama huwa sya'an, seperti itu.
Nah, ketika demikian, aktivitas ekonomi yang demikian itu, wa ini talafat suratu bikhtilafin nizami, walaupun itu adalah gambarnya berbeda, picture-nya berbeda, deskripsinya berbeda, bikhtilafin nizamil muttabaki, dengan berbeda-beda sistem yang berlaku, roksamali yang kana awestirokian, baik itu sosialis atau kapitalis, maka ya tetap saja hanya dapatnya materi aja. Jadi spiritualnya nggak ada. Kenapa kok nggak ada spiritualnya di kapitalis atau sosialis? Ya karena nggak ada urusannya dengan Tuhan. Bukan ekonomi ketuhanan. Nggak ada hukumnya dengan Tuhan. Yang ngawasi hanya antar manusia. Begitu. Untuk kepentingan manusia, dari manusia, untuk kepentingan manusia saja. Nah, kalau ekonomi ketuhanan ini ada pihak ketiga yang ngawasi kita. Itu yang ngawasi kehidupan kita, itu namanya ekonomi ketuhanan. Itu nomor satu yang kita nanti akan bahas di dalam topik yang ketiga, adalah tentang madhab nizam iktisadiyah wad'iyah, yaitu tentang doktrin-doktrin dan sistem ekonomi wad'iyah, sistem ekonomi biasa, konvensional, sistem ekonomi konvensional. Nomor dua, amma fil iktisadil islami, adapun dalam ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan yang mestinya harus diterapkan di ekonomi Pancasila. Amma fil iktisadil islami, adapun dalam ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, wa inna hadzan nasyat, sesungguhnya kegiatan ekonomi ini, wa inna hadzan nasyat al iktisadi, sesungguhnya kegiatan ekonomi ini, wa ingkana, dan apabila ada kegiatan itu madian secara materi, illa annahu, sesungguhnya kegiatan ekonomi yang mendapatkan materi itu masuhun bitoba idini auruhi, itu masuhun diwarnai, diikat, diwarnai bitobi idini, dengan karakter spiritual agama. Bitobi idini diwarnai dengan karakter spiritual agama, auruhi atau spiritual. Jadi bedanya antara ekonomi individu-individu dan ekonomi untuk bersama-sama, sosialis, kapitalis, bedanya kalau ekonomi ketuhanan adalah kegiatan ekonomi ketuhanan, walaupun sama-sama ngurusi materi dan mendapatkan materi juga, yang diurusi materi,
Yang kita dapat materi juga. Namun karena semua diniati dan mengikuti hukum Tuhan, diniati karena Allah, karena Tuhan, diniati dan mengikuti hukum Tuhan karena Allah, itu artinya illa anahu masuhun bitabi'id dini auruhi. Itu artinya adalah diwarnai dengan karakter agama atau aturan Tuhan dan spiritual. Itu bedanya itu. Kapitalis ngikutin materi aja, sosialis ngikutin materi aja. Ekonomi ketuhanan dapat materi tapi juga ngikutin karakternya Tuhan, yaitu karakternya ajaran Tuhan. Dini auruhi gitu. Nah, hadza toba'i'u, hadza toba' ar-ruhi kiwamuhul ihsas billahi ta'ala wa khasyatihi wa ibtigha'i wajhihi. Hadza tobi' bermula karakter ini ar-ruhi yang secara spiritual. Karakter spiritual ini itu kiwamuhu bermula jejege toba tobi ar-ruhi berdirinya tobi ar-ruhi itu al-ihsas billah, merasakan sense, ihsas billah, merasakan adanya Allah Ta'ala wa khasyatihi, dan takut pada Allah, takut pada Allah, wa khasyatihi wa ibtigha'a wajhihi, dan mengharapkan wajah Allah. Nah ini bedanya kapitalis sosialis dengan ekonomi Islam. Kapitalis sosialis nggak ada perasaan ada Tuhan, karena nggak ada Tuhan ya sudah, tidak ada merasa yang ngawasi, yang akan memberi hukuman, yang akan memberi reward, yang akan memberi punishment. Itu nggak ada dari pihak ketiga atau Tuhan. Yang memberikan reward dan punishment itu cuma sesama manusia saja. Nah, kalau sesama manusia saja bisa ditipu, bisa diini, nah, dia tidak ada karakter yang membimbing untuk nanti kalau melakukan begini itu dapat azab dari Allah, dapat siksa dari Allah karena nggak boleh. Itu nggak ada teori itu kalau dalam ekonomi sosialis dan kapitalis. Dalam ekonomi ketuhanan pasti hadza tobi ar-ruhi kiwamuhu al-ihsas billahi ta'ala wa khasyatuh. Wabtigha'u wajhihi. Jadi berdirinya perasaan dekat ada Allah itu, dan jadi berdirinya karakter ruhi, spiritual karakter dalam ekonomi
Islam itu karena ihsas billah, merasa ada Allah, merasa ada Allah yang ngawasi kita, yang terus mengawasi kita. Jadi merasa ada Allah yang terus mengawasi kita. Itu bedanya. Nah, kalau orang hanya diawasi oleh orang dengan orang, ya sudah, orang kok. Nah, kita ini bedanya diawasi oleh selain orang dengan orang, ada pihak ketiga yaitu ihsas billah. Merasa ada Tuhan yang ngawasi kita. Nah, sementara hukum-hukum Tuhan, kalau kita bekerja, nasyatul iktisad, kita menjalankan kegiatan ekonomi dengan melaksanakan hukum ekonominya dilaksanakan dengan hukum Tuhan, maka tambahan kita ada namanya spiritual materi. Dapat materi, tapi juga dapat spiritual. Itu. Nomor 3, wa asasu dzalik annahu bihasbil Islam la yata'amalun nasu ba'duhum ma'a ba'din fahasiba wa innama yata'amaluna asasan ma'allahi ta'ala. Wa asasu dzalik, bermula pondasinya itu semua ekonomi ketuhanan tadi, pondasinya bahwa anau sesungguhnya asas bihasabil Islam, menurut pandangan Islam, itulah yata'amalu, tidak berinteraksi, layata'amalu, tidak berinteraksi siapa anasu manusia, ba'duhum ma'abatin, sebagiannya nas ma'abatin dengan sebagian yang lain, fahasiba saja, wa inama yata'amaluna, dan sesungguhnya mereka berinteraksi, bekerja sama, asasan sebagai dasarnya ma'allahi, dengan Allah. Itu bedanya. Ada, kalau dalam ekonomi ketuhanan, satu orang kerjasama dengan orang lain, itu juga tidak mikir yang ngawasi cuma hukum negara itu atau manusia itu saja. Tapi yata'amaluna asasan ma'allahi. Walaupun mereka teken kontrak berdua, merasa saja di dalamnya yang ngawasi adalah ada Tuhan, ada Allah Ta'ala. Itu. Jadi tidak hanya interaksinya manusia atau bekerja sama satu sama lain, ba'duhum ma'abatin, hanya interaksi manusia begitu saja sih. Begitu saja tidak, bahwa orang itu berinteraksi kerjasama satu sama lain itu hanya begitu saja, tidak. Tapi di dalam ekonomi ketuhanan, orang yang bekerja sama seperti itu merasa innama yata'amaluna asasan ma'allahi. Mereka itu merasa, kita sebagai orang bertuhan, orang Islam harus merasa bahwa kita beserta Allah, walaupun neken kontraknya cuma 2 orang, walaupun akadnya cuma 2 orang, walaupun hubungannya cuma 2 orang, tetap
ada zat yang melihatnya. Inilah kalau ekonomi ketuhanan. Gotong royong saja. Ingat ini para doktor ekonomi Pancasila. Fa'idha kanat al-iktisadiyat al-wada'iyah taqumu ala asasil madah wahiyya wahdaha lati tasuhu ala qatil afrodi ba'duhum bi ba'din wa innal asasa fil iktisadil islami huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna khasyatahu wabtigha amardatihi waltizama ta'alimihi hiyallati tasuhu ala qatil afrodi ba'duhum bi ba'din. Wa idza kanat ketika ada fal iktisadiyat al-wada'iyah, ekonomi konvensional, wada'iyah yang biasa, ekonomi konvensional takumu ada apa? Ekonomi konvensional itu ala asasil madati, berdiri di atas pondasi materi saja. Jadi ekonomi konvensional berdiri atas materi saja, pondasi materi saja. Wahia bermula asas madah, berdiri di atas pondasi materi saja. Itu wahdah, sendirinya materi saja. Alati tasuhu yang menempa ala qatil afrodi, antara hubungan individu-individu, ba'duhum bi ba'din, sebagian dengan sebagian lainnya. Fa innal asas, karena sesungguhnya pondasinya fil iktisadil islami, dalam ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, wa bermula asasnya dalam ekonomi ketuhanan itu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna khasyatahu, dan sesungguhnya takut padanya, pada Allah, wabtigha amardatihi, dan mencari ridhonya Allah, waltizama ta'alimihi, dan komitmen terhadap ajarannya. Waltizama ta'alimihi, dan komitmen terhadap ajarannya. Ia bermula komitmen terhadap ajarannya, alati tasuhu, yang menempa ala qatil afrodi, menempa atas hubungan individu-individu, ba'duhum bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain hubungannya. Jadi kalau ekonomi konvensional, wa idza kanat al-iktisadat al-wada'iyah taqumu ala asasil madah, kalau ekonomi konvensional itu berdiri atas pondasi materi saja, yaitu hubungan antara individu satu dengan individu lain, itu berdasarkan hubungan materi aja. Hubungannya satu orang berhubungan dengan orang lain, judulnya hanya materi aja, tok. Itu yang
baik itu yang ekonomi konvensional, baik itu roksamaliyah atau istirokiyah. Jadi alaqotnya hubungan individu dengan individu lain sifatnya materi tok. Nah, kalau ekonomi ketuhanan, pondasinya adalah Allah. Pondasinya adalah Allah, maka dia merasa takut sama Allah, diawasi oleh Allah, dan tujuannya untuk mendapatkan untuk hubungan dengan satu orang dengan orang lain pun untuk mendapatkan ridho Allah, dan untuk komitmen terus-menerus mengikuti ajarannya Allah. Itu bedanya cuma itu. Doktrin ekonomi konvensional yang berupa kapitalis dan sosialis hanya madiyah, materi aja. Kalau kita ada satu lagi, karena Allah. Kenapa kok karena Allah? Karena kita ngikuti komitmen ajarannya Allah. Karena kita ngikutin komitmen ajarannya Allah, kita takut juga pada Allah. Tujuan kita berekonomi, mendapatkan materi juga, tapi tujuannya juga karena Allah. Itu begitu. Wa yatarattabu ala dzalik adatu atharin yang faridu bihal iktisadul islamiyu najmaluha fi mayali wa yatarattabu, dan mengikuti ala dzalik, atas hal itu semua, wa yatarattabu ala dzalik apa iddatu atharin, several efek, beberapa efek. Kita mengikuti model teori ekonomi tadi, itu akan ada several efek. Yang faridu bihal iktisadul islami, yang faridu yang bisa menyendiri sendiri biha dengan efek-efek itu, apal iktisadul islami, ekonomi Islam, najmaluha fima yali, najmaluha fima yali, kami merangkum, najmaluha kami merangkumnya fima yali, pada hal-hal berikut ini. Awalan, untuk ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam disimpulkan menjadi adanya hubungan dengan ketuhanan, itu bedanya. Maka ada tiga hal. Yang pertama, at-tabi'ul imani. Ini yang penting. Sifat iman, karakter iman, atau al-imani, karakter keimanan, waruhi, dan karakter spiritual, linnasatil iktisodi, untuk aktivitas ekonomi, linnasatil iktisodi, untuk aktivitas ekonomi. Itu nomor satu. Bedanya ekonomi konvensional yang roksamaliyah dengan istirokiyah dan ekonomi ketuhanan itu, bahwa kalau ekonomi ketuhanan itu karakternya adalah karakter imani, karakter keimanan dan spiritual dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Nomor satu. Nomor dua, azdiwaju rokobati wasumuliha. Ini nomor dua. Double oversight and its
coverage. Double oversight and its coverage. Itu. Double oversight and its coverage itu maksudnya pengawasan ganda. Asdiwaju raqabah, pengawasan ganda. Wa syumuliha, dan coverage-nya. Pengawasan ganda dari siapa? Dari diawasi oleh manusia. Jadi kalau BUMN ada BPK-nya, BPKP-nya yang ngawasi, audit yang ngawasi, auditor internal yang ngawasi, dan auditor eksternal yang ngawasi, itu semua masih manusia. Internal auditor manusia yang ngawasi. Eksternal auditor manusia yang mengawasi, masih manusia. BPK manusia yang ngawasi. BPKP masih manusia yang ngawasi. Nah, dalam ekonomi Tuhan yang ngawasi ada dua. Ya, ada manusia sebagai BPK, BPKP, internal audit, eksternal audit, tapi juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya cuma itu. Lah, diawasi oleh Allah itu melekat, gitu. Setiap detiknya. Itu nomor 2. Nomor 3. Tasami hadafan nasyati al-iktisadi. Tusami hadafan nasyati al-iktisadi. Sublimation of the target. Nah, tujuannya kita melakukan kegiatan ekonomi nasyatil iktisadi itu tujuan yang luhur. Tujuannya ya tujuan karena Allah, tujuan yang luhur itu. Bukan hanya tujuannya just only to get the value of money. Tidak. Tujuannya not only to get money, no. Jadi tidak hanya tujuannya dapat uang, not only to get the benefit, tidak hanya untuk dapat keuntungan, tidak, tapi tujuannya adalah limardotillah, untuk ridhonya Allah, karena kita iltizam, tetap iltizam bitaklimiha. Itu kita tetap konsisten ala ta'alimihi, atas ajarannya Tuhan. Udah, kita konsisten atas ajarannya Tuhan. Inilah matlab ats-tsalits, topik yang ketiga, tentang mengumpulkan bainal masalih al-madiyah, kemaslahatan materi dan hajat ruh spiritual. Kemaslahatan materi didoubling, dikumpulkan, di-merge, diembeditkan dengan kebutuhan spiritual. Atau di kata lain, spesifik, perasaan yang spesifik kepada Allah Ta'ala dan kontrolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas. Jadi dalam segala aktivitas ada kontrolnya Allah. Ini bedanya
sistem ekonomi kapitalis, sosialis atau lainnya, atau sistem mana saja dengan sistem ekonomi ketuhanan ini, bedanya adalah adanya Allah yang ngawasi di dalamnya. Maka orang tidak sembarangan ketika ada begini, tidak sembarangan, tidak boleh zalim, tidak boleh hanya caci maki. Ini intinya ini. Pengalaman-pengalaman yang ada, kalau hanya materi saja yang dilihat, maka dia akan menghalalkan segala cara. Kejadian-kejadian yang menghalalkan segala cara, Indonesia telah mengalami semua. Nah, karena nggak ada Tuhannya, maka misalnya dia di masyarakat tahun 48 sebelum tahun 1948 ada kelompok yang terus-menerus menteror orang, diteror, kemudian dicuri barangnya, kemudian diperkosa. Pokoknya merasa tidak nyaman dan tidak enak aja kelompok ini membuat begitu. Nah, nanti ada grupnya dia terus datang ngomong, kalau sampean ingin aman dan selamat, ikut kelompok saya. Ikut. Nah, nanti setiap ada orang kaya, ada Pak Haji juga digituin, diteror agar nggak aman, bahkan ada yang dibunuh. Nanti ada orang lagi ikut kelompok saya, merasa aman, nanti aman sampean. Nah, karena apa melakukan ini? Karena tidak ada Tuhan yang melihat. Tidak ada pihak ketiga yang kontrol dia, hanya manusia jadi materi aja, padahal hanya ingin menguasai sebuah kekuasaan. Maka sampailah terjadi pemberontakan Madiun, pemberontakan G30S, PKI. Karena itu hanya material saja, materi aja. Menghalalkan membunuh, menghalalkan segalanya jadinya. Nah, jadi begitu sampai demikian. Itulah bedanya sistem ekonomi konvensional yang berupa kapitalis dan sosialis dan sistem ekonomi ketuhanan yang mestinya dilakukan di Indonesia sebagai ekonomi Pancasila. Untungnya kita sudah ngalami hal-hal yang paling jelek. Maka ketika kita ngalami hal-hal yang paling jelek itu sifatnya hanya untuk belajar, tidak untuk ditiru. Actionnya PKI tidak untuk ditiru, tapi untuk belajar mana yang lebih baik dan mana yang lebih tepat, mana yang lebih benar dengan negara ketuhanan. Terima kasih, itulah pembahasan bagian yang ke-25. Insya Allah nanti akan hari esok kita akan membahas al-far'ul awal at-tabi al-imani wa ruhi linasat al-iktisodi. Besok akan membahas tentang karakter keimanan dan spiritual dalam kegiatan ekonomi. Syukran, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.